Iya Mbak Istiwiwin, Masya Allah ya. Kita doa dulu yuk, sebelum kita ngobrol-ngobrol kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, siap Mbak Andira, dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, suaranya jelas, gambar jelas, sinyal juga oke ya. Siap. Agak kalem ya, siap. Siap Mbak Tina. Siap, salah 3. Oke, iya. Ustazah, kalau suami kita sedekah, istri ikut dapat pahala enggak? Belum tentu, kecuali kalau suaminya mendoakan, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah istri saya pahalanya. Ya, cerialah dia, happy lah dia. Ya, dapatkan dia pahala atas sedekah aku ini. Kalau seandainya dia doakan itu dapat ya. Siap Mbak Sarmi? Ya gitu ya teman-teman ya, paham ya. Wanita ikut sholat Jumat apakah harus sholat zuhur lagi? Ya enggak. Kalau udah sholat Jumat ya udah sholat Jumat aja ya. Saya kan sholat duduk karena lututnya nggak bisa ditekuk, nggak apa-apa. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk, iya kan, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Aku sakit stroke sebelah pas tayamum cuman satu tangan, gimana Zah? Semampunya aja. Kalau Mbak nggak bisa tayamum boleh ditayamumkan ya. Nggak ada masalah. Insya Allah Allah sembuhkan ya Mbak. Oke, Ustazah mau minta doa supaya orang yang saya hutangi hatinya baik ke kita. Mungkin bisa pakai doa Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ya Allah mudahkan urusan kita, maksudnya jangan dipersulit ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin, apakah menyalurkannya di waktu subuh juga? Enggak harus waktu subuh. Ya, boleh siang, boleh malam, boleh, enggak ada masalah ya. Iya, kita doakan ya, semoga yang sakit Allah sembuhkan ya. Nah, ya Allah mudahkan, jangan persulit, oke? Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit ya. Nah itu doa supaya teman-teman bisa gampang nagih hutang. Pokoknya doa dalam kondisi sulit lah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ustazah, iya, minjam uang di bank apakah termasuk riba? Jelas, minjam uang di bank itu riba ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, anakku tadi pas azan maghrib ditinggal, aku bangun tiba-tiba dia ketakutan. Oh iya. Kalau ada kita ketakutan tiba-tiba, bacanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Jadi gini teman-teman, kalau ada di antara kita yang tiba-tiba takut, mimpi buruk gitu ya, kemudian tiba-tiba kita resah, gelisah ya, sihir itu ada, jin itu ada, setan itu ada gitu ya. Atau misalnya teman-teman usahanya yang tadinya rame tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba nggak ada yang beli gitu ya. Bisa jadi karena sesuatu di luar kendali kita. Nah, teman-teman baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, termasuk orang jahat, orang hasad, orang dengki, binatang buas, ular berbisa. Pokoknya semuanya makhluk yang jahat-jahat bakal sirna insyaallah dengan doa ini insyaallah atas izin Allah ya. Ustazah, kalau membayar hutang puasa setelah nisfu Sya'ban boleh tidak? Oh boleh, kalau qada puasa tetap wajib bayar ya. Tetap wajib bayar kalau teman-teman ada hutang puasa ya. Tapi kalau puasa sunnah, bagi yang tak terbiasa berpuasa nggak boleh lagi puasa. Kecuali bagi teman-teman yang masih terbiasa berpuasa, maka masih boleh berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban ya. Paham ya teman-teman ya. Kalau ngaji pakai HP tidak pakai Quran sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan karena rosam atau bentuk dari tanda syakta huruf yang ada dalam Al-Quran itu beda dengan di handphone, beda teman-teman ya. Nanti teman-teman nggak terbiasa baca Quran di Al-Quran yang sebenarnya loh ya. Apakah kita sebagai makmum, kita sholat, kita juga baca semua
ayat-ayat dalam sholat. Jadi gini Mbak, aku jelaskan cara sholat berjemaah bagi makmum ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sembari aku jelasin, aku cuekin dulu komentar ya. Jadi sholat berjemaah itu caranya begini. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ya kan, yang Allahu Akbar kabiro gitu-gitu kan. Nah, seketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem guys ya, makmumnya diem, dengerin aja imamnya. Tapi ketika imamnya baca Al-Fatihah nih, makmumnya nih belum selesai iftitah, dia diem aja kayak gitu ya. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah, kita diem, gak usah baca apa-apa ya. Nah, seketika misalnya nanti imamnya baca ayat pendek ya, seketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah ya. Nanti seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam. Tapi kalau imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam aja. Ya, kayak gitu ya. Ustazah, iya. Dalam agama Islam ada punggahan. Punggahan itu apa? Ya. Ustazah, kalau kita punya hutang puasa, tapi kita lupa puasanya berapa hari. Kalau di tahun ini ambil yang paling banyak, 7 atau 10 ya, anggap 10. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak bisa lagi, yang penting teman-teman jangan lagi mengulangi ya. Ustazah, sholat taubat waktunya gimana? Misalnya habis maghrib nanti sholat taubat lagi. Sepertiga malam sholat taubat lagi, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, puasa mulai kapan dan batas qada sampai kapan? Oke, aku jelasin lagi. Setelah nisfu Sya'ban, teman-teman tetap wajib qada kalau teman-teman belum ganti puasa sebelum nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau teman-teman udah terbiasa puasa sebelumnya gitu ya. Udah terbiasa puasa sebelumnya, udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, udah terbiasa puasa Daud, maka teman-teman boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Masih dibolehkan bagi yang udah terbiasa berpuasa ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah lagi tidak terbiasa berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, pokoknya nggak biasa puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka memang tidak dianjurkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban ya. Jadi yang boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban hanya orang-orang yang sudah terbiasa ya. Ustazah, kalau sholat istikharah gimana caranya? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja ya. Siap Mbak Sundus. Ustazah, iya oke. Ustazah, apa dia? Anak ketiduran, suka ketiduran habis maghrib. Nasihati aja Mbak, nasihati untuk dia tidak melakukan lagi, tinggal diomongin dengan bahasa Mbak aja ya. Dan berikan ketegasan ya. Ustazah, iya, bolehkah kita zakat harta pada saudara sendiri dia punya hutang? Selagi dia miskin, fakir atau berhutang itu boleh ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, iya. Ini sekarang masih boleh qada puasa? Boleh, masih bisa qada puasa ya. Ustazah, iya, apakah boleh memotong rambut dalam haid? Tidak ada larangan ya. Ustazah, kalau sholat Jumat kurang dari 40 jamaah sah atau tidak? Yang penting sangat dianjurkan posisinya di masjid bukan di musola. Masjid adalah dipakai 5 waktu dipakai Jumat. Musola dipakai 5 waktu tidak dipakai Jumat ya. Sedekah subuh boleh dikasih anak enggak? Boleh, enggak ada masalah. Sedekah subuh itu bebas, kasih orang tua boleh, kasih anak boleh, kasih siapapun boleh kalau sedekah. Kasih orang kaya boleh, kasih orang miskin juga boleh, aman aja. Oke, madu jam 9 ya Mbak. Ustazah, iya. Ustazah, iya, kalau ada orang yang masa lalunya nggak baik sampai meninggal puasa Ramadan sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya gimana? Ustazah, iya, apa setelah kita membayar hutang puasa wajib membayar fidyah juga? Ya enggak lah. Fidyah itu hanya bagi orang-orang yang nggak bisa ganti puasa ya.
Ustazah, sholat pakai handuk aja sah nggak sholatnya? Selagi pakai mukena di luarnya dan make sure bahwa mukenanya benar-benar nutup aurat, sebenarnya sah aja. Cuman kan nggak enak kita ketemu Allah agak-agak ngasal ya. Itu cuman adab aja ya. Tapi sholatnya sah ya. Ustazah, iya. Kalau saya tidur wudhu terlebih dahulu, tapi setelah rebahan saya kentut, wudhu lagi enggak? Kalau mau wudhu boleh dapat pahala sunnah. Kalau enggak, iya enggak apa-apa ya, karena dia sunnah ya. Ustazah, kalau udah sholat Jumat, haruskah sholat zuhur lagi? Tentu tidak ya. Madu penebalan endometriosis nanti ya, madu akasia namanya, jam 9 ya. Ustazah, iya. Bolehkah puasa Senin Kamis diniatkan bayar puasa yang belum terbayar di waktu muda? Puasa kodo dulu itu bisa diganti kalau teman-teman hanya ingat jumlahnya saja ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid di bulan Ramadan ada nggak? Nggak ada. Puasa Yaumul Bid udah tamat, khatam, di end, di Sya'ban kemarin. Nanti Yaumul Bidnya lagi setelah Syawal ya. Pokoknya teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan lagi untuk puasa-puasa sunnah berikutnya ya. Ustazah, gimana? Iya gitu ya. Ustazah, kalau puasa kalau bayar fidyah ibu menyusui. Kalau dia nggak sanggup kodo, dia boleh bayar fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Siap Pak Raffi, Pak Heri ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Berapa harga 1,4 kilo beras yang teman-teman makan? Misalnya 25.000. Kali aja 30 hari. Keluarkan fidyahnya. Cuman ngomong gini aja. Ini ada rezeki buat kamu. Udah kasih ke orang yang berhak menerimanya. Ya, Ustazah, iya. Bolehkah kita puasa setelah nisfu Sya'ban? Bagi yang telah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masih boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, puasa sunnah. Tapi kalau puasa qadha, wajib puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, tidak boleh lagi puasa nisfu Sya'ban. Paham atau bingung? Larangan puasa setelah nisfu Sya'ban itu hanya dilarang bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Bolehkah? Oke, Ustazah emangnya boleh puasa qadha setelah nisfu Sya'ban? Oke, aku ulang. Teman-teman fokus ya, aku jelasin sebentar. Bolehkah berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Pertama, puasa qadha tetap wajib puasa setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, bagi yang telah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, tidak ada larangan untuk berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Artinya boleh. Yang ketiga, bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, maka tidak dianjurkan lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Bikin VT-nya Zah, mungkin udah 5 kali aku bikin VT-nya itu teman-teman. Banyak VT-nya tentang itu. Kayaknya tadi pagi pun masih itu juga VT-nya ya. Jadi aman aja, di VT semua lengkap sih ya. Ustazah, cara membayar hutang yang sudah lama. Kalau ingat aja, kalau nggak ingat nggak bisa. Mengapa dilarang? Ada hadisnya Mbak, hadis riwayat At-Tabrani ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Haruskah punya wudhu saat membaca Quran? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi, salah satu pengikut Imam Syafi'i, mengatakan sunnah wudhu saat mau baca Quran. Jadi tidak wajib, tapi ada sebagian yang mewajibkan. Oke. Ustazah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat hajat, apa aja suratnya? Bebas. Bebas aja, sholat hajat itu kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke. Ustazah, kalau sholat zuhur perempuan itu menunggu orang setelah sholat Jumat atau saat orang sholat. Setelah azan orang mau sholat, kita udah boleh sholat sendiri di rumah ya, sholat zuhur. Jadi nggak perlu nunggu orang pulang ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Daging kambing akikah sebaiknya sebaiknya ngapain ya tadi? Daging sebentar ya.
Oke, daging kambing akikah. Sebentar ya, ini aku udah gak kebaca, aku pakai ya. Nah, aku pakai HP sebelah. Oh, nggak bisa. Oke. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, sebentar. Ustazah, tolong praktek. Nggak bisa aku mempraktekkan sholat dengan cara yang benar ya. Hadis tentang larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban dari hadis riwayat At-Tabrani bahwa janganlah kalian berpuasa setelah nisfu Sya'ban ya. Tapi itu ketika ditafsirkan hadisnya Pak Darof menurut Imam Syafi'i atau menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', larangan itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa sebelumnya. Ustazah, kalau suami istri wudhu batal atau tidak? Suami istri batal wudhu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke? Ustazah, bolehkah buka warung makan di dalam bulan Ramadan? Sebenarnya secara hukum mubah aja, karena itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang Islam aja. Bisa non-muslim makan di sana atau wanita-wanita haid, cuman jaga adabnya. Bahkan sebagian mengatakan lebih baik ditutup biar rezekinya semakin lancar. Oke? Gitu ya. Ustazah, iya. Sebentar ya, zakat perhiasan. Zakat perhiasan dipakai atau tidak keluarkan sekali seumur hidup jika di atas 85 gram emas ya. Tapi kalau dia zakat emas batangan itu adalah keluarkan zakat setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Oke? Siap Mbak Nyi ya. Ustazah, puasa mutih di bulan Ramadan gak ada teman-teman ya. Puasa mutih di bulan Ramadan udah gak ada. Kapan bisa terakhir puasa kodo? Terakhir puasa kodo itu adalah 1 hari di bulan Ramadan. 1 hari menjelang Ramadan. Ada larangan berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Jadi sehari menjelang Ramadan teman-teman udah gak bisa lagi puasa kodo gitu ya. Ustazah, sholat taubat gimana tadi? Ustazah, gimana cara sholat witir? Bolehkah 1 rakaat salam lalu 2 rakaat salam terbalik? 2 rakaat dulu baru 1 rakaat ya. 2 rakaat baru 1 rakaat ya. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, iya. Kalau doa iftitah tiba-tiba di tengah-tengah lupa. Iftitah lupa nggak ada masalah ya. Atau ayat pendek lupa nggak ada masalah. Yang penting Al-Fatihahnya nggak lupa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti. Qul a'udzu birabbil falaq. Lupa, langsung ruku. Allahu Akbar. Dah bisa ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, baca Al-Quran lagi haid boleh nggak? Nah, di sini ada yang mengatakan yang tak boleh hanya masuk ilal mutahharun. Tak boleh memegang, menjinjing, menyentuh kalau kita dalam keadaan haid. Tapi tidak ada larangan untuk membaca. Banyak pendapat ulama yang mengatakan boleh dibaca asal tidak menyentuh. Ada yang mengatakan tegas nggak boleh baca sama sekali. Teman-teman silahkan pilih yang mana ya. Ada yang mengatakan yang nggak boleh cuma nyentuh. Jadi bisa pakai sarung tangan, bisa pakai bisa pakai mukena seperti itu ya. Atau teman-teman bisa di handphone lebih aman ya. Ustazah, bagaimana caranya sholat sunat taubat? Oke, teman-teman perhatikan ya. Ada 5 jenis sholat yang caranya sama dan bisa sama-sama dilakukan 24 jam. Yaitu sholat taubat. Jadi nanti Ustazah, kapan waktu sholat taubat? Kapanpun, 24 jam ya. Sholat taubat, hajat, istikharah. Oke, aku ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini 5 sholat ini bisa teman-teman lakukan kapanpun, siang dan malam. Kecuali di 3 waktu haram sholat ya.
3 waktu haram sholatnya di mana itu? Ya, habis subuh, kemudian habis asar, dan jam 12 tepat. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Jadi kalau ada yang nanya, gimana cara sholat taubat Ustazah? Ya, 2 rakaat kayak sholat subuh. Gimana cara sholat hajat? Ya 2 rakaat kayak sholat subuh. Kapan dikerjakan? Ya kapanpun ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Wanita haid masuk masjid apa hukumnya? Ada 4 perbedaan ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Aku ulang, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Boleh masuk asal jangan menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah baca Allahumma ajirna minan nar lagi wiritan atau lagi doa? Bebas aja ya. Ustazah mau tanya, Ustazah hutangnya karena judol, tapi dia udah insaf, nggak lagi. Sekarang dia dapat kerjaan, belum dapat kerjaan. Mau dia judol, mau dia apapun kedosanya, nggak ada hubungan. Selagi dia fakir atau miskin, zakatkan aja. Semoga dengan zakat dia semakin bertaubat. Nggak ada masalah. Kita itu kalau mau berbuat baik, nggak usah lihat-lihat orangnya. Termasuk kalau kita mau sedekah. Urusan dosanya dia, urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah karena amal kita, ya. Oke, ngantuk dalam sholat kalau cuman tegini-gini aja tidak batal ya. Ustazah, iya. Kalau tidak terbiasa puasa, kemudian mau puasa setelah nisfu Sya'ban. Ya, tidak dibolehkan ya Pak Derov ya. Ustazah, akhirnya saya lupa mengantuk. Apa nih? Sebentar ya. Ustazah, gimana Ustazah? Mau tanya, apakah yasinan mengundang beberapa orang untuk acara menempati rumah itu wajib? Tentu tidak ya. Itu tidak wajib. Kalau mau dilakukan dia cuman sunnah saja ya. Ustazah, iya. Cara sujud sahwi. Teman-teman, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Kangen aku sama sujud sahwi guys. Udah lama gak aku jelasin ini. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap 2 aja dulu. Oke, setelah itu sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, iya kan? Maka teman-teman sujud aja Allahu Akbar. Sebelum salam sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Gitu ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, 2 kali pertanyaan nggak dijawab. Oke, Ustazah, iya 2 kali sujud, 2 kali baca ya teman-teman ya. Nah, Ustazah doa kalau dipuji orang. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Jadi kalau dipuji orang, jangan teman-teman bilang, alah nyindir. Jangan ya. Cukup teman bilang, kok sinyal GPS hilang? Malu-maluin aja nih, aku lagi live nih, kok GPS pula. Oke. GPS ketahuan kali tadi pakai GPS. Ulang lagi ya. Allah kalau dipuji. Nah ini doanya ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan ya. Jadi nanti kalau ada yang memuji, hey, kamu nih makin lama makin cakep ya. Alah, selebeu. Jangan gitu guys. Doa aja. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Kayak gitu aja. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sedekah subuh diniatkan untuk anak boleh gitu ya. Doa menghapus wajah mayat, banyak yang nanya doa, bisa mau dihafal nggak nih ya? Jadi kalau ada calon mayat yang meninggal, teman-teman kan tutupkan tuh
matanya gitu ya. Tutupnya matanya baca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doa untuk menutup mata jenazah ya. Doa masuk kubur. Oh, nggak ada doa masuk ke liang lahat Pak. Tapi kalau teman-teman masuk ke lingkungan kuburan adalah assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh apa harus subuh ngasihnya? Ya enggak ya, boleh aja siang-siang ya. Sejak ikutan kajian ustazah jadi ngerti sholat dan doa-doa pendek tuh. Masya Allah ya. Ustazah, iya. Aku kesal karena ada ustadz yang dikit-dikit bid'ah. Oh iya nggak apa-apa. Yang baik, yang menurut teman-teman pemahaman ikuti aja. Yang menurut teman-teman nggak pemahaman ya tinggal yang lainnya jangan diikuti ya. Tapi tetap aja dengerin ustadz itu. Insya Allah banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari ustadz-ustadz itu ya. Mereka baik-baik semua kok. Ustazah, iya. Bolehkah saat ini mengkodo puasa? Boleh ya, kodo puasa masih boleh menjelang sehari menjelang Ramadan ya teman-teman ya. Ustazah, ada orang yang tak suka gara-gara mengikuti bisnisnya. Sudah minta maaf tapi tak dimaafkan. Gak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf. Memang dalam hadis arba'in salah satu larangan adalah kita menjual apa yang dijual oleh kawan ya, itu adabnya ya, tapi dia cuma bagian dari anjuran bukan kewajiban ya. Ustazah, bolehkah istri mengatur keuangan termasuk zakat mal? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, menguap dalam sholat. Jadi gini teman-teman, menguap dalam sholat, menahan kentut dalam sholat gitu ya, kemudian mengantuk dalam sholat, melihat ke atas dalam sholat, itu makruh. Makruh itu adalah dikerjakan boleh, sah sholatnya, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau teman-teman macam menangis dalam sholat, kemudian batuk, pilek, sendawa, berhadam, ya, kemudian itu nggak apa-apa ya, itu nggak ada masalah, oke? Gitu ya. Ustazah, iya. Hukum bisnis MLM, tengok dulu instrumennya kayak gimana, baru bisa kita hukum ya. Jual beli saham menurut Islam, kalau Mbak tahu emitennya, Mbak ngerti laporan keuangannya, Mbak ngerti sahamnya tidak terjebak riba, yang penting Mbak ngerti tuh emitennya apa. Dan kalau bisa baca laporan keuangannya boleh, ya itu investor namanya Mbak. Yang penting Mbak tahu apa yang Mbak beli gitu ya. Nanti dividen yieldnya Mbak zakatkan, capital gainnya Mbak zakatkan ya. Kenapa saham itu boleh? Karena kalau dia gain kita gain, kalau dia loss kita loss. Jadi dia boleh karena dia bukan fixed return. Yang nggak boleh itu adalah fixed return macam deposito ya. Ustazah, iya, gimana ya menangis sendawa berderham tidak membatalkan sholat? Iya. Ustazah, iya, hukum kredit motor itu jelas riba. Kalau teman-teman via bank. Kenapa? Pertama kena denda kalau telat bayar. Yang kedua adalah dalam kredit yang teman-teman bayarkan tiap bulannya itu ada ribanya, bunganya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman gak bayar, motor teman-teman akan ditarik dan uang yang udah teman-teman serahkan tidak akan dia kembalikan. Ini adalah riba. Jadi dia mengandung doror, dia mengandung keburukan di sana. Hutang piutang itu tujuannya meringankan beban, tapi kalau riba itu memberatkan beban. Bayangkan 1 juta kita bayar ada bunganya setiap bulan. Kalau kita telat dia kena denda kita. Kalau kita nggak bayar motor kita dia ambil dan udah yang kita bayarkan, uang yang kita bayarkan dia tidak kembalikan. Nggak boleh ya. Ustazah, sama KPR juga kayak gitu ya. Ustazah gitu ya. Oke. Siap Mbak Eva Yanti, thank you ya. Ustazah, iya.
Saya sholat zikirnya sambil selonjor. Nggak apa-apa. Karena ada saraf kejepit buat duduk kaki sakit. Nggak apa-apa mbak. Sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Zikir nggak apa-apa duduk. Ya. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, iya gimana kalau umrah uang pinjam di bank? Nggak boleh. Uang pinjam di bank kalau umrah itu adalah dia syubhat. Jadi niatnya benar, caranya salah. Umrah dengan pinjaman bank itu niat benar, cara salah. Sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi dari nyuri. Aku bangun masjid tapi dari korupsi. Aku pergi umrah tapi dari uang riba. Itu nggak bisa teman-teman. Umrah nggak wajib. Ngapain susah pula minjem uang ke bank ya kan? Nah lebih baik lakukan amal yang setara dengan pahala umroh. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke? Iya, caranya salah ya Mbak Tin ya. Ustazah, apa amalan atau doa ziarah kubur? Teman-teman boleh ambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamu alaika ya ahlal kubur, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bersihkan makamnya dari sampah atau ilalang-ilalang. Lalu kemudian baca doa, ya ziarah kubur. Bisa baca doa takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha ya. Atau gini aja, daripada susah-susah, teman-teman baca ayat-ayat pendek aja. Ya, baca ayat-ayat pendek, zikir, ayat kursi. Kemudian setelah itu doakan pakai bahasa Indonesia. Hukumnya wanita ziarah ke makam. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang aku bolehkan. Jadi wanita itu boleh ziarah kubur ya. Dulu sempat dilarang, sekarang baginda Nabi sudah membolehkan ya. Ustazah, jam berapa masuk waktu duha? Sekitar 2,5 jam menjelang setelah azan subuh. Menasehati suami yang malas sholat, ya pakai bahasa teman-teman semuanya ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Nasihati, ingatkan. Nasihati, ingatkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah wala taqanatum min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena bisa jadi suami yang sekarang maksiat suatu ketika akan jadi suami yang paling taat. Ya, Ustazah, sholat asar 2:30 boleh, 5:30 boleh enggak? Tergantung waktu di tempat teman-teman. Masih ada ingat nggak? Masih ada nggak waktu asar? Kalau masih ada silahkan ya. Ustazah, emang kalau umrah 3 kali itu udah haji ya? 7 kali bukan 3 kali ya. Ustazah, iya. Kalau haid 20 hari belum berhenti. Kalau haid 20 hari mandilah. Hari ke-15-nya mandilah ya. Hari ke-15-nya mandi ya. Nanti setelah itu hari ke-16, 17, 18 ya. Setelah teman-teman mandi haid, teman-teman boleh sholat, boleh puasa ya, boleh umroh, nggak ada masalah. Hanya saja kalau haid setelah hari ke-15 berarti hari ke-16 kayak gitu ya. Nah, antara wudhu dengan sholatnya teman-teman nggak boleh terlalu jauhnya. Jadi terlalu jauh jaraknya. Jadi antara wudhu dengan sholatnya itu harus dekat. Habis wudhu langsung sholat. Oke? Ustazah, kalau kira-kira sholat 2 jam berapa emangnya Ustazah ya? Kira-kira jam 7.30 lah ya. Ustazah, bagaimana kalau kita mau zikir dalam sholat tapi kentut? Kentut kita itu ke zikir tidak mewajibkan kita untuk wudhu. Sunnah wudhu aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Bagaimana kalau kita coba sallu qaiman?
Oh ya, coba ketik gimana solu ko iman fa'ilam. Wah, ini nggak bisa mereka ngetik Mbak, panjang hadisnya. Ustazah, kalau tumak ninah rakaat pertama apa rakaat ketiga? Seluruh sholat itu pakai tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah macam ini ya teman-teman ya. Macam diam sebentar saat teman-teman antar gerakan. Misalnya ruku. Subhana rabbiyal a'la wa azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam. Allahu Akbar. Gitu ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Kayak gitu. Diam sebentar setiap gerakan ya. Oke, gitu ya teman-teman tiap hari ya kan. Siap ya. Tadi ada yang nanya, bagusnya tadarus itu ngulang dari awal atau dilanjutkan aja ngaji kita sebelumnya. Sebenarnya satu huruf sama aja ya, mau teman-teman pakai diulang dari awal atau lanjutkan kajian yang lama, itu sama aja sih teman-teman ya. Jadi sama aja sih sebenarnya pahalanya. Cuman kalau aku pengennya sih teman-teman ulang dari awal. Tujuannya supaya kita khatam di bulan Ramadan. Nah, kalau teman-teman pengen khatam selama Ramadan, itu caranya adalah teman-teman baca aja 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib ya, 2 lembar isya. Nah, maghrib itu kan nanti berbuka tuh teman-teman ya. Kan gak baca Al-Quran tuh, bacanya nanti aja habis taraweh gitu ya. Nah, itu tentu jauh lebih gitu ya teman, itu jauh lebih oke ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar dulu ya. Oke ya gitu ya. Nah ini oke lah ya, nggak terlalu terang ya. Oke Ustazah, iya sebentar ya. Sebentar, doa buat 2 orang yang meninggal itu boleh teman-teman ya. Misalnya nih kita mau berdoa untuk orang meninggal, kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan emakku, nenekku, atukku, tetanggaku. Nah itu boleh ya. Boleh muslimin muslimat juga ya insya Allah. Ustazah, ayat kursi di dinding kamar mandi pakai bahasa Latin aja. Kalau nggak perlu nggak usah. Kecuali teman-teman yang belum hafal doa cebok. Teman-teman tempel aja pakai bahasa Latin. Nanti pas mau cebok baca pakai bahasa Indonesia. Biasanya cebok baca apa? Jangan-jangan cebok sambil scroll TikTok ya. Cebok itu ada doanya ya. Ada yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika min Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu bisa ya. Nanti ada teman-teman kita yang tulis. Aku curiga nih, jangan-jangan cebok sambil scroll TikTok ini. Oke, itu dia doanya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya. Ya Allah, hasin ya, perbaikilah kemaluanku dari yang nifak dan sucikan diriku dari perkara-perkara yang keji. Masya Allah ya. Sholat tasbih berjamaah bagus Mbak, nggak ada masalah. Memang Rasulullah tidak pernah melakukan tasbih berjamaah. Tapi Rasulullah ketika dilakukan oleh Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu tanda Rasulullah setuju ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ustazah, beda setelah menuntut ilmu. Jelas, orang yang kata dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jelas beda. Orang yang tidak berilmu dia risau akan masa depan. Orang yang berilmu dia tawakal atas masa depan. Ya, orang yang tidak berilmu nggak ngerti konsep sabar. Ya, nggak ngerti konsep zuhud, qanaah. Harusnya kita sabar kalau diuji. Ketika terjadi apa-apa kita tahu, oh ini kita diuji. Udah kita tenang aja, ntar juga beres. Beda dong. Ya, beda dong ya. Oke, Ustazah, jika ada tamu lama aku belum sholat, terima dulu tamunya Mbak ya. Setelah itu Mbak boleh izin dulu ya, mau sholat sebentar aja
Kayak gitu ya. Ustazah, baca Quranku tinggal dikit, haruskah tetap diulang dari awal? Oh tidak harus ya, lebih baik aja. Kalau mau dilanjutkan pun gak apa-apa. Atau kalau Mbak mau tawaran yang lebih menarik dari aku, selesaikan sebelum Ramadan. Nanti Ramadan ulang lagi. Mantap kan? Nah ya. Ustazah, qobliyah subuh bisa dilakukan gak walaupun agak kesiangan? Selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Misalnya subuh jam 4:30. Teman-teman bangunnya jam 5:15. Itu kan masih ada waktu subuh. Masih bisa. Ya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Lalu sholat subuh 2 rakaat di rumah. Nggak ada masalah. Ya Mbak Safa ya. Oke, Ustazah, sholat isyraq kalau nggak di masjid katanya nggak dapat pahala hajinya. Ya memang gitu Mbak. Jadi gini Mbak. Karena dalam hadis itu satu paket. Siapa yang sholat subuh ke masjid, lalu dia beriktikaf setelah itu. Iktikaf kan mesti di masjid Mbak. Coba teman-teman aku jelasin iktikaf. Pernah ya dengar kata-kata iktikaf ya? Iktikaf itu mesti di masjid atau di musola. Ngapain kita beriktikaf itu Mbak Ruki, Mbak Yens, jazakumullah. Kita berzikir, berdoa, ingat kekurangan diri, baca Quran, sholawat, terus lakukan itu. Sampai datang waktu syuruk. Lalu kita sholat syuruk 2 rakaat di masjid, pahala haji umroh. Nah jadi kalau mau dia digandengkan dapat pahala haji umroh harus dipaketkan dengan iktikaf. Ya tapi iktikaf itu kan di masjid. Dan diem. Saya di masjid baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran, bukan iktikaf. Saya di masjid zikir sambil scroll TikTok, walaupun muka aku yang teman scroll, itu bukan iktikaf, itu zikir namanya gitu ya. Atau saya doa di rumah, saya baca Quran di rumah sendiri, ya itu bukan iktikaf karena dia di rumah gitu kan ya. Di rumah iktikaf itu mesti di musola atau di masjid dan diem, nggak boleh ngobrol ya. Nah itu dapat pahala haji umroh ya Mbak. Ya nggak usah tiap hari, sebulan 2 kali, sebulan sekali ya kan. Nah gitu ya. Ustazah, kalau tahajud bacaan yang diperbolehkan surat apa saja? Semua surat boleh. Siap Mbak Ratna ya. Ustazah, mulai jam berapa apanya Mbak? Mulai jam berapa apanya? Oh diam di masjid ada kegiatan. Ya kita diamlah, bentang sejadah. Habis sholat subuh kita bentang sejadah. Pergi ke ujung ya, kemana gitu ya. Kita baca Al-Quran, kita zikir, sholawat, berdoa, ingat kekurangan diri, baca Quran lagi, zikir lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Kan cuman sekitar 1 jam itu dari azan subuh kan. Dari habis sholat subuh itu kan 1 jam tuh ya, lebih kurang. Habis itu lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Atau sholat isyraq sengaja aku, sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pulang makan lontong ya, makan kurma, makan madu. Santai bentar masuk live, kan mantap ya kan. Sekali seminggu aja. Oke. Ustazah, iya perbedaan syuruk dengan qobliyah. Beda kalau qobliyah sebelum azan subuh. Kalau sebelum sholat subuh, setelah azan subuh. Kalau syuruk 1,5 jam setelah azan subuh. Iya kan? Nah 1,5 jam lah setelah azan subuh ya. Ustazah, kalau besok ke Raudhah, sholat apa yang dikerjakan saat saya umroh? Nah ini penting ya. Teman-teman yang belum umroh, dengerin aku, kita kasih hadiah ilmu kepada teman-teman kita yang mau berangkat umroh. Nanti di sana doakan semua yang ngelihat hari ini, semoga kami sehat dan Allah mudahkan belajar ya Mbak. Jadi begini, kalau Mbaknya pergi umroh, nanti kan Mbak masuk Raudhah itu Mbak. Aku jelasin bentar ya buat teman kita yang mau umroh ya guys, iya kan? Jadi kan Mbak masuk Raudhah ya Mbak. Nanti sebelah kanan Mbak itu ada mimbar Rasulullah yang tandanya kayak segitiga tuh atapnya Mbak. Nanti sebelah kanan Mbak itu akan ada kuburan Rasulullah Mbak. Ya, jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang berisi itu cuman di tengah aja ya Mbak. Yang berisi itu cuman di tengah aja. Nah, ketika Mbak masuk nanti ke Raudhah, Mbak tetap menghadap kiblat ya Mbak. Jangan menghadap ke kuburan berdoanya, jangan menghadap ke mimbar. Jadi yang Mbak lakukan sholat di sana, saran aku adalah
Jangan banyak-banyak sholatnya. Maaf izin karena di Raudhah itu cuma bisa 11 menit ya. Paling lama 18 menit kita udah diusir-usir ya. Jadi caranya sholat aja lah 2 rakaat. Bagus sholat hajat dan sholat taubat ya. Atau 2 atau 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat taubat 4 rakaat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah terus Mbak udah bangun Mbak berdiri aja, Mbak menghadap ke depan, Mbak baru berdoa. Kalau bisa ditulis doanya apa. Kenapa saya sarankan sholat 2 atau 4 rakaat aja? Karena kita lebih banyak berdoa di dalam Raudhah ya. Hajat, taubat itu oke. Karena kita mau taubat itu untuk kita memohon ampun kepada Allah kan. Sholat hajat untuk kita minta nih karena kita mau doa. Setelah itu Mbak berdiri, ingat Mbak ngadapnya ke depan, jangan berdoa ngadap ke kuburan Rasulullah. Nanti syirik, banyak orang yang melakukan itu. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, gitu ya. Oke, Ustazah, iya kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat kayak sholat zuhur tidak teman-teman ya. Seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat gitu ya. Kemudian sholat tahajud langsung 4 rakaat, nggak sama kayak sholat zuhur ya. Misalnya duha nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya. Nah jadi rakaat satu naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat tahiyat akhir ya, kayak gitu ya. Beda dia. Kalau sholat sunnah, seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah jika haid sedikit-sedikit lebih dari 15 hari, hari ke-15 mandi Mbak. Ya nanti hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Mbak boleh sholat, boleh umroh, boleh haji bebas ya. Cuman sholat antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Oke gitu ya. Oke. Habis mandi junub, wudhu, seluruh tubuh disiram lagi boleh ya. Ustazah, iya kalau wanita udah sholat Jumat dia nggak perlu lagi sholat ini di rumah ya, sholat zuhur di rumah, oke? Nah, hajat. Jadi yang tadi teman kita pergi umroh atau kita semua, aku jelaskan. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Perhatikan penting. Sholat ini bisa 24 jam mbak-mbak. Sholat taubat mbak, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Aku pelan-pelan nih teman-teman yang baru mampir. Nanti kalau pergi umroh nggak usah bingung-bingung. Kadang-kadang banyak yang bingung. Nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang. Tour leadernya nyuruh sholat. Ayo sholat di sini 2 rakaat. Sholat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh. Bingung. Aku sholat apa ya jam 3 siang? Sholat zuhur udah lewat, sholat asar belum datang. Ujung-ujungnya tahiyatul masjid terus. Ya jangan. Ada sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Nah ya ini kapanpun bisa. Di tanah air pun bisa teman-teman ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya nanti kalau mau pergi umroh di Mekah, di Madinah santai-santai, baca Quran, sholawat, bete mau ngapain? Lakukan sholat ini. Bisa siang malam nih, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dia kayak sholat sunnah biasa aja. Ya kayak sholat subuh aja. Ayatnya bebas ya. Nanti di dalam Raudhah juga bisa itu, sholat itu. Tapi maaf izin, dalam Raudhah itu jangan terlalu banyak sholatnya. Bukan aku larang, bukan. Tapi nanti teman-teman gak ada kesempatan berdoa karena waktu dibatasi ya. Jadi habis sholat di dalam Raudhah, salam kanan, salam kiri, berdiri. Doanya berdiri biar gak keinjek-injek ya. Berdiri ngadap ke arah kiblat. Dan ingat gak usah harus ke depan karena di depan tuh kosong. Nih aku jelasin ya. Nah banyak orang salah paham nih. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman ya. Nih aku jelasin ya. Raudhah itu guys adalah makam Rasulullah ya. Ini kuburan baginda Nabi. Nanti ada 3 gini. 1, 2,
3. Gini kan, aku ulang ya. Ini ada ya. 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini adalah makam 2 sahabat dan 1 Rasulullah. Banyak orang salah paham guys. Dia kira di sini makam Abu Bakar, di sini makam Rasulullah, di sini makamnya Umar. Salah ya. Semua isi Abu Bakar, Umar dan Rasulullah itu di tengah aja. Jadi nggak harus ke depan. Kalau bisa teman-teman setentang dengan bagian tengah ini ya. Tuh, ini 3 makam ini kosong aja nih. Ini mantan rumahnya Hafsah ya. Ini mantan rumahnya Fatimah ya. Kayak gitu ya. Di tengah aja teman-teman. Nggak usah ke depan ya. Di tengah aja ya. Nah itu ya. Nah doanya bawa buku. Nanti kalau ada titipan salam dari teman-teman. Ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Min, siapa yang ngomong? Siapa yang titip salam? Min itu artinya dari Nela Luki atau banyak banget yang titip salam. Min muslimin wal muslimat kayak gitu. Ya, kayak gitu caranya ya, teman-teman ya. Doanya ditulis. Temanku bahkan ada yang bawa ini guys, itu menarik ya. Dia bawa brosur usahanya. Ke Raudhah. Dia bawa brosur, ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Why not? Kenapa tidak? Ya kan? Karena biasanya sebelum aku bimbing umroh, aku tulis manasik itu mereka udah bawa tulisan doa-doa mereka. Jadi nggak bingung-bingung pas di sana gitu. Tulis aja doanya. Ya, tulis gitu ya. Serius, nggak apa-apa ya, detail. Jangan nyampe Raudhah orang kok nangis-nangis, kita nggak tahu doanya apa. Ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya. Walaupun itu doa juga, cuma kan kurang detail. Oke? Gitu ya. Ustazah, iya, amin. Apakah selesai istihadah harus mandi wajib? Tentu tidak ya, tidak harus mandi wajib lagi gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, sholat hajat dan sholat taubat boleh 2 kali ya? Boleh, setiap hari nggak ada masalah. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Sholat hajat habis sholat duha boleh. Lah kan tadi bisa 24 jam nih ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Oke, gitu ya. Bisa tuh, kecuali habis subuh dan habis asar ya nggak boleh, ya kan? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya di YouTube ada manasik umroh versi aku sih. Aku udah buat manasik umroh Nela Luki, itu video aku tentang manasik umroh. Kalau mau pergi umroh bisa lihat itu ya. Atau bisa ke TikTok juga ada ya. Doa sholat taubat bebas aja teman-teman, bebas. Pokoknya gini guys, ya. Misalnya teman-teman sholat taubat tuh kan gunanya mengampunkan dosa tuh kan, iya kan guys. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh kan. Namanya taubat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Terus bertaubatlah, minta ampunkan dosa-dosa, istighfar, muhasabah diri kayak gitu. Ya, kalau sholat hajat itu kan meminta. Anak sakit nggak sembuh-sembuh, hutang banyak pengen dilunaskan, habis salam kanan, salam kiri, mintalah doa apa yang mau teman-teman minta ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan loncengnya. Kita bisa nanti dengerin ceramah-ceramah dan tanya jawabnya aku ya. Lagi sholat gak baca iftitah gak apa-apa. Iftitah itu sunnah ya. Iftitah itu gak wajib ya. Teman-teman, pada semua jenis sholat iftitah itu sunnah. Tapi sayang aja kalau gak dibaca ya. Ustazah, habis sholat zuhur belum batal wudu sampai asar nggak perlu wudu lagi. Kecuali tayamum. Tayamum itu hanya 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Kalau wudu boleh selagi nggak batal. Contoh, misalnya nanti teman-teman dalam sholat idul fitri, taraweh gitu ya. Dari isya sampai taraweh nggak batal, ya nggak apa-apa, ya nggak usah wudu lagi. Tapi kalau batal ya ambil wudu. Zikir dulu baru doa, jelas. Puji Allah dulu baru doa. Ya tapi langsung doa juga nggak apa-apa ya. Kita itu kan kalau minta puji dulu kan guys. Ya, misalnya subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, baru kita doa. Oke. Nah,
Sholat istikharah kapan? Kapan pun bisa, aman aja ya. Kapan pun bisa, nggak ada masalah ya. Kapan pun bisa ya. Kecuali di waktu haram, habis subuh dan habis asar itu nggak bisa. Habis sholat duha boleh sholat wudhu, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh, nggak ada masalah. Ya, nih, coba ini penting ya. Guys, tadi kan ada 5 kan? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kalau mau gampangnya gini aja. Sebelum sholat subuh, sholat taubat dulu sama sholat fajar. Sebelum sholat zuhur, nanti sholat hajat teman-teman. Sebelum sholat asar, teman-teman sholat istikharah. Kan bisa. Iya kan, diatur aja waktunya. Oke, gitu ya. Oke, baru siap sholat di raudhah diusir-usir. Jadi gini, mereka itu cuman ngomong. Mereka nggak akan mukul. Jadi gini caranya ya. Selanjutnya adalah kehendak Allah ya. Teman-teman doa, diusir, geser aja satu langkah. Jangan panik, doa lagi, digeser lagi, pindah lagi, nggak apa-apa. Bisa lama kok dirogroh. Kebanyakan orang-orang suka panik aja sih ketika dia hena dia usir terus dia pergi keluar. Pindah aja ya sholat kita, makanya saya bilang berdiri, doa di raudhah itu berdiri gitu ya. Jadi kemudian nanti dia usir, pindah aja lagi ya. Nah diusir kita pindah lagi, pindah 1 meter. Cari tempat kosong, itu nggak bakal dia apa-apain. Suaranya doang yang gede, dia nggak gimana-gimana kok teman-teman ya. Kadang-kadang kita sholat di Masjidil Haram juga kayak gitu. Diusir, geser sedikit, kemudian diusir, geser lagi. Itu nggak perlu panik teman-teman ya. It's okay gitu ya. Kalau kita di dalam Hijr Ismail biasanya yang ngusir itu laki-laki. Geser aja sebentar teman-teman. Kan dia random ngelihat orangnya. Geser sedikit, lakukan lagi. Geser lagi, lakukan lagi. Nah kayak gitu. Betul. Geser-geser aja ya. Nanti kalau dia tour leader tinggal bilang pokoknya saya kasih waktu sekian, nanti kalau digeser-geser aja, dia nggak akan mukul, aman aja dia. Iya, cuma dia heboh-hebohan aja biar orang tertib ya kan. Nah gitu, jadi nggak usah panik sih, insya Allah nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya, ini kebanyakan kan panik ya, takut gitu ya. Nggak apa-apa, mereka nggak ngapa-ngapain. Ini namanya mereka kerja, juga nggak ingat wajah kita kan. Ustazah, iya, gimana cara mandi junub? Cara mandi junub itu teman-teman boleh hapus dulu macam bersihkan, cebok, kemudian bersihkan kayak gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya berwudu, sunnah kalau nggak apa-apa. Lalu baca niat ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, jangan pakai sabun ya. Kemudian badan bagian kiri basah bagian bawah, udah baru mandi pakai sabun. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Udah tahu gini aku slow aja. Ya nggak apa-apa, harusnya slow aja sih. Dia nggak akan lihat, dia cuma ngusir kita. Hena ya, atau dia bilang apa gitu ya. Kita senyum sedikit, pindah dikit. Kalau bawa orang tua ya kasih orang tuanya tempat kosong ya. Nah bisa lama insya Allah, oke gitu ya. Yang penting teman-teman bawa nemtek aja. Ustazah, oke, kalau puasa Daud setelah nisfu Syaban boleh nggak? Masih boleh, nggak ada. Masih boleh bagi yang udah terbiasa, ya. Ustazah, apakah hari Selasa boleh dengan niat kodo? Walaupun udah lewat nisfu Syaban, teman-teman yang mau kodo tetap masih bisa kodo, ya, sampai sehari menjelang Ramadan. Siap, Mbak sahabat, Mbak Putri, ya. Oke gitu ya. Kalau mandi haid berbenturan dengan mandi junub, ini 1 kali mandi cukup ya. Sama dengan ada orang yang meninggal dunia ya. Meninggal dunia dalam keadaan haid 1 kali mandi cukup ya. Ustazah, iya, sholat wudhu itu apa? Sholat kalau kita habis ngambil wudhu Mbak. Ya, kan bisa 24 jam. Tadi apa aja sholat yang bisa 24 jam? Coba tulis lagi. Ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat wudhu? Sholat kalau kita wudhu lah, ambil wudhu, capcus, ambil wudhu, lakukan sengaja aku, sholat sunat wudhu, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dah. Habis itu lakukan lagi sholat yang lain gitu. Sholat sengaja aku, sholat sunat hajat, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dah gitu ya.
Nah, paham ya teman-teman ya? Kalau sebentar ya. Sholat taubat, hajat, istiqorah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya ini sholat yang kapanpun 24 jam. Aman ya? Oke. Gampang kan? Jadi nggak ada orang Islam ini suntuk-suntuk guys. Jam 3 siang bingung mau ngapain. Sholat aja udah. Hati tenang. Iya kan? Pergi umroh. Daripada nganga-nganga aja kita duduk-duduk aja. Kita bingung juga. Ada orang yang sholat terus. Kok sholat terus deh? Sholat terus deh ya. Itulah yang dia lakukan itu. Sholat taubat, hajat, istiqorah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini penting banget ya. Karena banyak kita pergi umroh yang kita bingung mau sholat apa. Masa tahiyatul masjid terus sih? Oke, tapi kan boleh aja ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau demam tinggi mau sholat aja. Shollu qaiman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Ya kalau enggak, ya duduk. Ya kalau nggak bisa karena sakit ya baring, nggak ada masalah. Saya berangkat umroh itikaf, ya didoain kami ya Mbak Humairo ya. Bismillah kita doain dari sini ya. Semoga bisa membantu ilmu-ilmu umroh dari akun kita ya. Ustazah, sholat hajat sujud terakhir doanya gimana? Nah, jadi sholat hajat tuh doanya setelah salam lah. Ya cuman ada satu titik nadi di dalam sholat itu yang doa kita itu bisa mustajab. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita insya Allah akan mustajab ya teman-teman ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab ya teman-teman ya. Nah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi apa doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Di antaranya adalah teman-teman doanya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Itu doanya ya teman-teman ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu doa kita nih. Ini dia. Allahumma rzuqni makhraja. Coba dihafal dulu. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke. Gitu ya. Ustazah, maaf ya, aku baca seusahanya ya teman-teman ya, maaf ya. Oke, sholat tahiyatul masjid bisa di rumah? Enggak, khusus tahiyatul masjid itu di masjid atau di musola. Yang 4 tadi bisa di rumah ya. Dibaca 11 kali, itu apa artinya guys? Apa artinya? Artinya adalah ya Allah berikan aku jalan keluar. Jadi gini, sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum atahiyat akhir, lamakan sujudnya. Baca itu 11 kali. Ya Allah berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar. Kalaupun tidak, kalaupun baca yang lain juga nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah, bisa. Allahumma rzuqna juga bisa, nggak jadi masalah ya. Atau baca doa lain dalam hati juga oke, nggak jadi masalah. Oke, gitu ya. Ustazah 3 kali juga boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, apa harus dibaca arti? Tidak harus dibaca arti. Tapi kalau teman-teman gak hafal ini ya dalam hati aja. Nanti sholat subuh niatnya doanya Allahumma rzuqni makhraja. Nanti sholat asar ganti lagi doanya. Sholat maghrib ganti lagi doa sujud terakhirnya. Enggak apa-apa teman-teman ya. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, boleh ya. Ustazah, iya terlalu cepat Ustazah, jadi nggak kebaca. Ya, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah puasa sunnah? Soalnya ada yang mengatakan udah tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Perhatikan ya. Kemarin kita hari Jumat nisfu Sya'ban. Banyak host-host atau konten-konten yang bilang tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Itu tidak cukup informasi sampai di situ. Ada kriterianya. Aku jelaskan ya. Izin aku cuekin sebentar komentar. Jadi gini. Setelah nisfu Sya'ban, bagi yang masih ada puasa qadha, dia tetap wajib ganti. Sampai sehari menjelang Ramadan. Untuk qadha atau puasa ganti.
Dua, bagi yang udah terbiasa puasa sebelumnya, dia udah terbiasa puasa Senin Kamis, udah terbiasa puasa Yaumul Bid, maka dia tetap boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban karena dia udah terbiasa puasa sebelumnya. Oke. Kemudian bagi yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, barulah dia tidak boleh lagi puasa setelah nisfu Sya'ban. Paham ya? Itu dalil itu ada, tapi setelah ditafsirkan dia hanya pelarangan untuk orang yang tidak biasa puasa sebelumnya. Saya baca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma yassir wala tu'assir. Boleh 3 kali boleh, 7 kali boleh ya. Ustazah lagi haid tetap minum akasia ya. Ustazah, iya kalau di tengah-tengah wudhu kita kentut, ngulang dari awal, namanya udah kentut ya. Jadi amankan kentutnya ya. Oke, Ustazah menguap dalam sholat itu gimana? Nah perhatikan, menguap di dalam sholat, kemudian menahan kentut dalam sholat ya, kemudian nengok ke atas dalam sholat gitu ya, itu makruh teman-teman ya, makruh. Jadi sholatnya sah, tapi Allah nggak suka menguap, menahan kentut, melihat ke atas. Kan ada orang suami Allahu liman hamidah, itu nggak boleh, makruh. Termasuk guys, sholat itu buka mata, buka bibir, tutup mata, tutup bibir, makruh. Makruh. Jadi sholat itu keluarkan suaranya bisik-bisik sampai telinganya mendengarkan bacaannya ya. Kalau udah terbiasa silahkan Baria ya. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir ya. Rasulullah pernah menegur sahabat yang sholat dalam keadaan jenggotnya nggak bergoyang ya. Jadi dia mesti buka mata, buka bibir. Oke gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke. Ustazah Oke, mertua saya sholat subuh setelah zikir dia sholat 2 rakaat. Katanya sholat duha. Belum. Duha itu matahari sudah full ya. 7.30 lah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, saya sholat terus batuk, baca Al-Fatihah lagi diulang nggak? Nggak perlu diulang kalau batuk. Perhatikan, batuk, pilek, flu, pilek sama flu-nya apa bedanya sama ya? Batuk, pilek, sendawa, berdehem, berdahak, kemudian menangis itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke. Mbak Ani mandinya 1 kali aja ya. Oke, Ustazah, ya kalau witir 3 rakaat itu sama dengan maghrib. 1 dan 2 rakaat pakai ayat pendek. Witir semuanya pakai ayat pendek. Tapi kalau langsung 3 rakaat tidak sama kayak sholat maghrib. Oke, sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sholat witir kalau 3 rakaat langsung nggak sama dengan maghrib ya guys. Jadi sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal guys. Rakaat keduanya duduk. Sholat witir tidak. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Nah rakaat ketiganya